Shalom. Selamat pagi. Pagi. Shalom berita pagi toh. Sama. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, kita semua angkat diri.
sumber kekuatan kami Bapa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami Bapa. Haleluya Bapa. Yesus. Di dalam Mazmur 3 ayat 3, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan dan Engkaulah mengangkat kepalaku. Tuhan itu adalah Tuhan perisai bagi kita. Kita akan terus
biarlah kami terus memuliakan meninggikan nama Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, pada saat hari ini kami juga terus menyerahkan acara yang seterusnya ke dalam tangan Engkau. Kiranya ya Bapa, Engkau juga terus memimpin kami, menyertai kami ya Tuhan. Biarlah melalui persekutuan ini Tuhan, kami dapat memberkati antara satu dengan yang lain. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai sampai akhirnya. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada yang memimpin pujian, penyembahan, penyanyi latar, pemain musik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Christmas, engkau tahun baru. Ya, puji Tuhan, lebat kita ulir. Ya, bertemu sekali lagi bagi tahun tu. Ya, jadi kita bersyukur. Ya, lebat Tuhan udah memimpin kita, menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita, sehingga kita dapat melangkah ke tahun baru. Ya, jadi ada cara kita yang permulaan adalah perjamuan kudus. Jadi sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mari bersama-sama dengan saya, ya, bersama-sama dengan saya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu, dan saya yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Oleh karena kesempatan yang ada bagi kami pada saat hari ini, kami dapat bersama-sama menikmati lewat daripada perjamuan kudus yang akan kami nikmati bersama-sama. Dan kiranya ya Bapa, Engkau juga terus menyertai di dalam kami, sama-sama menikmati lewat daripada perjamuan kudus ini Tuhan, karena kami ingin bersama-sama menikmati berkat lewat daripada semuanya ini. Dan biarlah Engkau juga terus menggunakan anak hamba-Mu pada saat hari ini, baik setiap pribadi kami yang bersama-sama menikmatinya ya Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi setiap pribadi kami, dan kami juga terus memuliakan meninggikan nama Engkau di dalam kehidupan kami. Dan semuanya ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari bersama-sama dengan saya kita membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23 sampai yang ke-30. 1 Korintus pasal yang ke-11, kita melihat di dalam ayat yang ke-23 sampai kepada 30. Satu Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23 sampai ke-30. Oke, kalau kita sudah mendapatkannya, mari jemaat Tuhan kita membacanya berganti-ganti ya. Saya ayat yang ke-23, jemaat ayat ke-24 dan seterusnya. Oke. Mari bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai yang ke-30. Ayat 23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini jadi peringatan karena 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26. Sebab setiap kali kamu makan ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang terakhir 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita mengetahui dan setiap kali kita menikmati berkat yang ada di dalam perjamuan kudus, ya, kita melihat di dalam bahagian ini Tuhan Yesus menyuruh kita memperingatkan Dia dengan mengambil bahagian ini, ya. Dengan cara yang sederhana, perjamuan kudus ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpas untuk mengampuni dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini, ya, seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilakan mengambil jamuan ini. Tetapi terlebih dulu, saudara-saudari yang dikasihi, marilah kita memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Tuhan, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan tanpa sedia. Mari kita berdiam diri bersama-sama. Mari jemaat Tuhan yang siap mengambil bahagian, kita berdiri bersama-sama. Saya menjemput kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita menikmati daripada berkat yang ada pada saat hari ini, mari terlebih dulu kita berdoa. Dan saya minta pelayan Jepero yang memimpin kita di dalam doa. Puji syukur pagi ini Bapak, kami hadir ke hadiratmu Bapak pagi ini untuk beribadah dan bersekutu untuk memuliakan namamu di atas segala raja. Pagi ini Bapak, kami bersyukur karena kami telah diberi nafas, diberi kehidupan yang melebihi daripada apa yang kami minta Bapak. Pagi ini kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Biarlah kami melepaskan segala apa yang terkandung di dalam jiwa dan perasaan kami Bapak. Kami percaya Bapak, 2000 tahun yang lalu Engkau telah menebus dosa kami, mati di kayu salib demi untuk menghapuskan dosa kami yang telah lalu Bapak.
puji syukur pagi ini Bapa, karena kami telah pun dibangkitkan, telah pun diberi kehidupan yang baru sempena dengan pagi yang bersejarah ini Bapa. Puji syukur Bapa, kami serahkan perjamuan kudus ini ke hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita bersama-sama mengambil di dalam ayat 1 Korintus 11 ayat ke-23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama memakannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama meminum. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau, oleh karena kami dapat bersama-sama mengambil bahagian lewat daripada perjamuan yang sangat sederhana, sehingga kami terus menjadikan ini sebagai peringatan akan Engkau. Dan kiranya ya Bapa, Engkau turut menyertai kami di dalam kami bersama-sama menjadi saksi Engkau, bersama-sama melayani Engkau ya Tuhan. Ke depan lagi itu terus memberitakan kabar keselamatan bagi setiap pribadi yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur oleh karena berkat yang luar biasa kami telah nikmati lewat daripada perjamuan kudus pada saat hari ini ya Tuhan. Dan biarlah nama Engkau dipermuliakan. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, persilakan duduk. Terima kasih telah mengambil bahagian pada saat hari ini. Jadi mari jemaat Tuhan, kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita membuka di dalam Yesua pasal 1 ayat yang ke-9. Satu ayat yang sangat-sangat sederhana, yang sangat-sangat mudah untuk kita pahami bersama-sama pada saat hari ini. Ya, kita melihat di dalam 1 Yesua pasal 1 ayat yang ke-9. Ya. Yesua pasal 1 ayat yang ke-9. Oke, kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita bersama-sama membacanya. Ya, kita bersama-sama membaca lewat daripada ayat ini. Ya, kita membaca bersama-sama. 1 Yesua pasal 1 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kalau kita membaca secara satu kali saja kita sudah memahami, ya, apa maksudnya, apa artinya lewat daripada pembacaan kita. Nah, satu tema yang saya bawa untuk kita pada saat hari ini, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Kalau kita melihat, ya, di sepanjang kehidupan kita, sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa sekali lagi. Kita menyerahkan bagi firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapa di surga, kami naik syukur ke dalam tangan Engkau oleh karena kesempatan sekali lagi kami bersekutu bersama-sama di tempat ini untuk kami mempelajari lewat daripada satu ayat firman-Mu ya Tuhan.
Kiranya Tuhan Kau memberikan pengertian di dalam setiap pribadi kami, untuk kami lebih memahami apa maksud dan tujuan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan yakin Engkau adalah satu-satunya sobat yang setia bersama-sama dengan kami. Engkaulah satu-satu yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya perisai kami di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kiranya Tuhan, lewat firman-Mu ini ya Tuhan, menjadi satu ayat pegangan untuk kami memulaikan kehidupan baru kami di dalam tahun 2021 ini ya Tuhan, supaya kami tetap teguh memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memimpin perjalanan kami sepanjang tahun ini. Dan biarlah lewat pada persekutuan, lewat pada firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama pada saat hari ini, menjadikan kami lebih bersemangat untuk terus melangkah bersama-sama dengan Engkau, melayani Engkau di dalam kehidupan kami. Dan semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kiranya ya Bapa, Engkau menyertai kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Nah, lewat daripada firman Tuhan yang kita pelajari, yang akan kita bersama-sama renungkan pada saat hari ini, yaitu kita belajar tentang kekuatan ya daripada Tuhan, dari Yeshua ini. Ya, nah kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita pelajari maupun yang kita akan renungkan bersama-sama, secara sekali imbas kita memahami maksud Tuhan. Nah, kalau kita melihat pemulaan tahun 2021 ini, saya melihat post di Facebook, ya, orang hanya mengucapkan Happy New Year 2020. Tidak ada azam sudah, ya. Kalau kita melihat tahun-tahun yang sebelumnya, tahun ini mau yang terbaik, tahun ini mau yang begini, tahun ini mau yang begini. Tetapi dalam tahun ini tidak ada, ya kalau dalam friend saya, tidak ada yang mengucapkan saya berazam tahun ini begini. Tidak ada. Mungkin mereka telah menyesali di dalam mereka berazam 2020 itu tidak ada satupun yang tercapai. Ya. Nah, di dalam kita melangkah ke tahun baru ini, saudara-saudari, ya, kita harus tetap kuat, teguh di dalam iman kepercayaan kita. Itu yang utama, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi kita melihat di dalam pembacaan kita pada saat hari ini, ya, kita belajar melalui pembacaan kita. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa Yeshua dipanggil, ya, dipanggil oleh Tuhan sebanyak 4 kali, ya, untuk meneruskan pelayanan Musa, ya. Kalau kita melihat dia sebagai murid, dia sebagai pengiring Musa, dia merasakan dia tidak mampu, karena sepanjang 40 tahun dia melihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Bukan senang, sangat-sangat sukar. Bukan masa yang sekejap. 40 tahun adalah masa yang sangat lama. Bagaimana saya akan memimpin ke depan lagi 40 tahun dengan cara Musa memimpin bangsa Israel? Ya, tidak mudah. Dia mengetahui perjalanan dari awal Musa memimpin sampai Musa dipanggil Tuhan, ya, meninggal. Kita melihat. Nah, dengan keraguan yang ada, dengan rasa yang tidak mampu, Yeshua bukan dia tidak mau melangkah untuk melayani Tuhan, bukan. Dia melihat siapa yang bersama-sama dengan dia, bukanlah mudah. Orang di sekelilinglah menjadi tantangan. Panggilan Tuhan untuk kita, dia sangat mudah, untuk kita respon dia sangat mudah. Tetapi kita melihat cabaran di sekeliling kita, itu yang membuatkan hati kita tawar. Sebab kita ini manusia biasa. Nah, saudara-saudari, apa yang membuat Yeshua takut dan tawar hati, ya, di dalam dia melangkah ke dalam pelayanan? Yang pertama, kita melihat karena terkadang kita sebagai manusia sangat mudah mengandalkan kekuatan kita sendiri, tanpa kita melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ya, kita mudah
mudah untuk saya mampu, bukan kekuatan yang daripada Tuhan. Yesua dia menganggap saya tidak mampu untuk melangkah ke dalam pelayanan ini, karena saya tahu apa tantangan, karena saya tahu apa yang akan ke depan saya hadapi, karena saya tahu sikap setiap pribadi yang ada bersama dengan saya. Saya sangat tahu, Yesua mengandalkan kekuatan dia sendiri. Sama seperti kita jemaat Tuhan yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat mudah mengakui kemampuan saya setakat ini. Yang mampu saya lakukan setakat ini di dalam kehidupan saya. Tidak ada yang lebih. Kalau Tuhan memberikan ini di dalam kehidupan saya tidak mampu. Karena kita, siapapun kita, bahkan apapun kita, siapapun nama kita, kita memang suka mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tanpa kita sadari ada satu janji lewat daripada firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4b. Di situ satu janji yang kita lupa, Tuhan telah berikan kepada kita, yang mengatakan, 1 Yohanes 4 ayat ke-4 mengatakan, kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, janji ini yang kita lupa. Janji ini yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita tidak menggunakannya di dalam kehidupan kita. Ini yang membuatkan Yesua tidak mampu untuk, dia lupa akan janji Tuhan. Dia lupa bagaimana Tuhan menyertai Musa. Dia lupa bagaimana Tuhan mengangkatkan bangsa Israel, walaupun bangsa Israel pada waktu itu degil, mudah tawar hati, mudah berpaling dengan berbagai sikap mereka. Sama dengan kita. Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhanlah seperti semua nyanyi yang kita naikkan hari ini. Dia adalah satu-satunya sobat kita, dia adalah satu-satunya kita andalkan, dia adalah perisai kita, dialah harapan kita. Jangan kita hanya ungkapkan lewat daripada nyanyian sahaja tanpa kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Ingat saudara, roh yang ada di dalam kita, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Jadi kemana saja Anda pergi, di mana saja Anda berada, ingat bahwa Tuhan ingin memahaykan kita. Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita. Yang kedua, kenapa Yesua ataupun kita mudah tawar hati, mudah takut bila kita melangkah ke dalam pelayanannya Anda? Karena terkadang suka bersandar dengan pengertian diri kita. Tanpa melihat bagaimana Tuhan menggunakan caranya di dalam dia memakaikan diri kita. Di dalam Amsal 3 ayat ke-5, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, karena pengertian yang ada pada kita membuatkan kita ragu-ragu, ketakutan, dan boleh juga menyebabkan kita menyerah. Ini yang membuatkan kita mengalami ketakutan. Karena kita pikir, kalau saya buat begini nanti pasti dia mengatakan ini. Saya tidak mampu mendengar kata-kata dia. Kalau saya melakukan ini nanti pasti ada yang mengatakan dari belakang. Kalau saya melakukan ini nanti betul atau tidak. Itu persoalan-persoalan pengertian diri kita di sepanjang kita melayani Tuhan. Sama dengan Yesua. Saya melakukan ini tidak akan sama seperti kepimpinan Musa. Dia memimpin bangsa Israel. Saya memimpin bangsa Israel dengan pendirian saya nanti tidak akan berjaya seperti 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel. Tidak akan sama. Itu pengertian Yesua. Sama dengan kita. Saya pernah menerima Tuhan. Contoh 10 tahun saya ke gereja, 10 tahun saya setia, 10 tahun saya melayani Tuhan, 10 tahun juga saya ada pangkat, saya ada jawatan di dalam gereja, tetap sama. Tidak ada yang luar biasa saya lakukan.
ya, itu pengertian kita, ya. Itu sebabnya kita diajar untuk berpikiran positif, untuk kita tidak takut melangkah ke dalam pelayanan yang ada, tidak rasa tawar di saat kita merasakan pelayanan yang tidak mengeluarkan hasil, ya. Kalau saya melakukan ini tidak ada yang menghargai, ya, kita tidak akan mudah tawar. Kalau kita faham bagaimana cara Tuhan mau memakaikan kita di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ingat jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat hari ini, biarlah cara Tuhan yang memakai. Kita ingat apa yang terjadi kepada Yunus, ya. Semua orang tahu cerita Yunus, baik daripada anak kecil sampai kepada orang yang tua tahu cerita Yunus, ya. Dia dipanggil di saat Tuhan mengutus dia, Allah mengutuskan dia kepada Niniwe, ya. Yunus menggunakan caranya sendiri, ya. Dia bersandar kepada pengertiannya sendiri dan tidak mau taat. Apa yang terjadi, ya? Di situ perjalanan kehidupannya tidak lama, sekejap saja kita melihat bagaimana bila kita menggunakan pendirian kita, bila kita menggunakan pengertian kita, kita menjadi seperti Yunus. Kemanapun saja kita pergi, dimanapun saja kita berada, kita melihat banyak sekali tentangan bila kita di luar Tuhan, ya. Sangat jelas, ya. Saat kita tidak mau tunduk, tidak mau taat di dalam pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, kita melihat kita tidak ada apa-apa. Jadi saudara-saudari, fokus kita kepada panggilan Tuhan, bukan masalah. Seperti mana Yosua melihat ke dalam pelayanan dia saat mula-mula dia dipanggil. Jangan melihat masalah, jangan melihat cabaran yang ada di hadapan kita, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan menggunakan kita secara luar biasa. Nah, tahun ini baru 3 hari kita melangkah ke dalam 2021. Ya, biarlah cara Tuhan yang menggunakan kita, ya, supaya kita terus menikmati berkat yang luar biasa. Yang seterusnya, ketiga, nah, terkadang suka fokus dengan masalah yang kita hadapi, ya. Terkadang kita mulai menyimpulkan apa yang kita hadapi, belum terjadi permasalahan, ya. Kita sudah menyimpulkan bahwa tidak ada Tuhan yang akan menyertai kita. Tidak ada Tuhan, tidak ada cara Tuhan untuk menolong saya dan Anda. Sama seperti yang kita hadapi 2020, ya. Kita dikejutkan dengan satu penyakit yang membuatkan kita berpikir tidak akan ada cara lain untuk kita, ya, putus dari semuanya. Tapi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana cara Tuhan, ya, bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat hari ini kita sekali lagi dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama. Sangat luar biasa, menyertai kita, menjauhkan kita daripada sakit penyakit, ya. Sangat jelas. Jadi jangan fokus, bagaimana saya telah katakan, jangan fokus kepada masalah yang kita hadapi, tetapi fokus dengan cara Tuhan yang ingin memakaikan kita di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ingat saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, fokus kepada apa yang Tuhan maukan daripada diri kita, ya. Jangan fokus kepada apa masalah, apa kata orang, apa yang di hadapan kita, ya. Jadi ingat, ini yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita, ya. Menjadi tantangan sehingga kita lupa bagaimana Tuhan telah memakaikan kita sebelum ini, ya. Jadi yang seterusnya kita melihat rahasia kekuatan dan keteguhan Yosua, ya. Yang pertama, Yosua memiliki ketetapan hati, ya. Yosua memiliki ketetapan hati karena di dalam ayat yang ke-6 mengatakan firman Tuhan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dia bukan mengatakan sekali kepada Yosua,
Tetapi dia mengatakan 3 kali di dalam ayat yang ke-6, 7 dan 9. 3 kali kata ini diungkapkan supaya dia memiliki ketetapan hati sebelum dia melangkah menyaut panggilan yang daripada Tuhan, ya. Perkataan ini, ya, kalau kita katakan kepada siapapun, dia sangat mengerti dan memahami, ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, seperti kita pada hari ini, dalam kita menempuh tahun baru, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, teguhkanlah dan kuatkanlah hati kita, ya. Karena kita tahu, kita yakin ada cabaran ke depan lagi yang lebih dahsyat daripada yang kita hadapi sebelum ini, ya. Jadi kalimat ini menjadi kunci dari semua pernyataan Tuhan bagi Yeshua, ya. Ini yang menjadi kunci keberhasilan Yeshua, ya. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, ya. Menjadi pegangan dia, menjadi ketetapan hati dia. Karena apapun yang terjadi, dia harus kuat, dia harus teguh di dalam iman kepercayaan dia di saat dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi ini yang membuatkan Yeshua berhasil, ya, di dalam dia melangkah ke dalam pelayanan yang ada, di dalam dia memimpin umat Israel, ya, sampai masuk ke tanah perjanjian. Jadi di situ kita melihat bahwa setelah kita menyaut, meresponi panggilan Tuhan, ya, kita harus tetap kuat. Kita tetap teguhkanlah hati kita. Karena berbagai cabaran yang kita hadapi, yang membuatkan kita semakin kuat, ya, itu yang dinamakan proses. Kita tahu juga bahwa satu perumpamaan satu kata yang seringkali kita gunakan, yaitu kita sebagai bagaikan emas, ya. Bila kita dibakar dengan api yang sangat panas, kita menjadi emas yang sangat bernilai. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Tetap melihat Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Jangan pernah apa yang telah terjadi kepada Yunus itu yang menjadi pandangan kita, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, saudara-saudari, bahwa hidup kita ini, bila kita berdasarkan ketetapan yang daripada Tuhan, maka Tuhan akan menggandakannya dan terus membuatkan kita lebih fokus kepada perintahnya, ya, tujuan kita di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yeshua memiliki ketetapan pada firman Tuhan, ya. Di dalam ayat yang ke-8, kalau kita melihat di dalam ayat ke-8, dia mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, di dalam kita melangkah ke dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, firman Tuhan ini adalah yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena inilah yang menunjuk kemana arah kita akan pergi di dalam kehidupan kita. Ayat ini ditujukan kepada Yeshua supaya di dalam kepimpinan dia memimpin bangsa Israel, dia akan lebih memahami tujuan Tuhan di dalam kehidupan dia, kemana arah Tuhan memimpin dia, ya. Jadi itu sebabnya dikatakan memperkatakan Taurat, kitab Taurat ini renungkanlah itu siang dan malam, ya, untuk kita terus merenungkan. Jadi tidak ada kata lain, tidak ada yang dunia janjikan bagi kita, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada cara lain bagi kita untuk kita tetap bertahan di dalam iman kepercayaan kita. Firman Tuhanlah yang memimpin kita. Firman Tuhan itulah yang mampu menguatkan kita untuk sampai kepada garisan akhir di dalam perjalanan kita. Jadi kita melihat bagaimana respon Yeshua. Dia meresponi sehingga dia tunduk kepada firman Tuhan yang diperkatakan dan belajar taat melakukan apa yang difirmankan.
Ya, walaupun kita melihat dia selama 40 tahun di samping Musa, dia hanya mengikut, dia hanya mempelajari, maka kini dia harus lebih fokus kepada apa yang difirmankan Tuhan bagi dia untuk dia memimpin umat Israel. Sama seperti kita, saudara-saudari, taat kepada firman Tuhan satu-satunya untuk kita menjadi pemimpin yang lebih bertanggung jawab kepada panggilan kita. Ya, bukan kita melihat hanya kita ada jawatan, melakukan itu hanya dasar sebagai lakukan saja. Tetapi semua yang kita lakukan itu adalah daripada Tuhan. Ingat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa firman Tuhan itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan kata dunia, bukan kata saya, bukan kata siapapun, tetapi firman Tuhan yang harus kita taat. Yang ketiga, bagaimana Yesua berjaya, rahasia dia tetap kuat dan teguh kepada panggilan Tuhan, memiliki kekuatan daripada Tuhan, memiliki kekuatan daripada Tuhan. Sama seperti nyanyian kita tadi, Tuhanlah kekuatan kita. Kita tahu dan kita sangat tahu, tetapi kita sangat mudah lupa. Itulah kita sebagai manusia. Ya, jadi Yesua mendapatkan dorongan daripada dan kekuatan daripada Allah saat yakin Allah menyertai Yesua. Walaupun dia sebelum ini, kalau kita melihat membaca sebelum ini, dia mengetahui bagaimana Allah memimpin Musa, dia tahu bagaimana Allah memberikan kekuatan kepada Musa, tapi dia tetap ragu. Tetapi di saat dia meresponi, dia sangat yakin. Nah, sama seperti yang saya katakan, kita tahu bahwa Allah menyertai kita, kita tahu Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita, tetapi kita sangat mudah lupa seketika. Ya, jadi ingat saudara-saudari, Allah menyertai Yesua. Bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan kawal hati, sebab Allah, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana pun engkau pergi. Nah, dengan kata yang sangat tegas di dalam ayat yang ke-9. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 belum tegas Allah memperingatkan kepada dia. Tetapi di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Allah di sini kita melihat selalu hadir. Ya, selalu hadir bagi kita dimanapun saja kita berada, kemanapun saja kita pergi. Ingatlah saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sebagai umat Allah, sebagai anak Allah yang dipanggil bagi Dia, kita memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, mungkin saya hanya mendorong lewat daripada kata-kata, mungkin saya hanya menyampaikan lewat daripada kata-kata, perbuatan itu hanya sedikit. Tetapi kekuatan itu adalah yang daripada Tuhan, yang memampukan kita lebih, ya, ke depan lagi, mampu menghadapi semuanya dalam apapun pelayanan Tuhan. Ya, jadi ingat saudara-saudari, bahwa dalam semuanya itu kita yakin bahwa Tuhanlah yang dapat memberikan kita kemampuan. Jadi pada saat hari ini kita belajar daripada Yesua, supaya hidup kita tetap bersandar kepada Tuhan, ya, bersandar kepada kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, bersiaplah sekarang, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan menunda-nundakan waktu. Kita tidak tahu apapun ke depan yang terjadi, tetapi biarlah kita terus berjalan sesuai dengan panggilan, sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersiap sedia, karena kita pasti ada tantangan yang dihadapan yang lebih besar, yang membuatkan kita makin, ya, memiliki iman yang teguh. Yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita beserta
bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, kita tetap memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama-sama, kita belajar bahwa siapapun tidak akan dapat menghadapi kehidupan yang ada di dunia kalau kita tidak melihat janji Tuhan. Ya, Tuhan, yang kedua, Tuhan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan ataupun meninggalkan kita. Itu adalah janji Tuhan. Jadi belajar untuk kita memegang janji Tuhan. Jangan kita hanya memegang janji manusia. Ya, kalau saya melihat manusia ini lebih dia memegang kepada janji manusia. Apatah lagi janji YB, dia sangat pegang. Ya, tapi lupa untuk memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yang kita pelajari pada saat hari ini, supaya kita tetap taat kepada firman Tuhan. Ya, kita haruslah bertindak berhati-hati supaya kita bertindak dengan hukuman yang disampaikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan tidak menyimpang ke kiri ke kanan, dan terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini kita telah belajar melalui satu ayat firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita semua akan mampu melewati berbagai persoalan, rasa takut apabila kita melakukan hal-hal yang telah kita pelajari bersama-sama. Kita belajar tetap bersandar kepada kekuatan yang daripada Tuhan. Kita juga tetap berpegang kepada janji Tuhan, dan kita juga tetap taat akan firman Tuhan dan ketetapannya di dalam kehidupan kita. Nah, di sepanjang tahun 2021 yang akan kita hadapi pada saat hari ini, biarlah kita terus memegang akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita menempuh hidup kita di tahun ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita meresponi firman Tuhan lewat daripada satu nyanyian yang telah kita angkatkan bersama-sama. Tuhanlah perisai kita. Ya, kita meresponi lewat daripada firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama dengan nyanyian ini. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Dengan kekuatan
kekuatan bagi kami. Di dalam kami akan menempuh hidup kami di dalam 2021. Kiranya ya Tuhan, kami terus belajar melalui firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama. Biarlah kemampuan yang daripada Engkau untuk kami melaksanakan di dalam kehidupan kami, supaya kami terus kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami di dalam kami meresponi panggilan Engkau pada saat hari ini ya Tuhan, supaya kami belajar memiliki ketetapan hati, dan biarlah kami terus belajar untuk terus merenungkan dan memiliki ketetapan lewat daripada firman-Mu ya Tuhan di dalam memimpin perjalanan kehidupan kami. Dan kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah kekuatan bagi kami ya Tuhan, yang senantiasa terus menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan, kami tetap semangat yang kami melangkah tahun ini ya Tuhan. Kami tetap semangat untuk kami terus menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus menyertai kami sampai pada akhirnya. Puji syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Oleh karena kesempatan yang ada bagi kami, kami dapat berkumpul bersama-sama, menikmati persekutuan yang sangat luar biasa, memberkati kami lewat daripada pujian penyembahan, baik dalam persembahan yang telah kami persembahkan bersama-sama. Kiranya ya Bapa, Engkau juga terus memberkati bagi seluruh pribadi kami yang telah memberikan bagi Engkau Tuhan, lewat daripada iman kepercayaan mereka, kesehatan yang mereka perlukan, baik apapun juga keperluan mereka, dan biarlah mereka terus melayani Engkau ke depan lagi ya Tuhan. Dan kami juga terus menyerahkan bagi seluruh jemaat Banda Sri Aman ini ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau juga terus mengangkatkan setiap pribadi kami ya Tuhan, untuk kami terus meniti mulia dan terus melayani Engkau ke depan lagi dengan semangat yang luar biasa ya Bapa. Kiranya Engkau juga terus menyertai kepulangan kami masing-masing ke rumah kami. Biarlah Engkau juga terus menyertai kami supaya kami selamat sampai di rumah kami masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Engkau. Puji syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau, dan inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi silakan untuk kembali kepada tim pelayanan, dan saya memberikan masa untuk buletin gereja. Masa dan tempat diberikan. Shalom, selamat pagi. Oke, pagi ini saya ucapkan selamat pagi pada semua saudara-saudari yang hadir pada pagi ini. Oke, sebelum saya membacakan buletin gereja, kita ada cerita hati untuk Pastor Jessica pada pagi ini. Kita akan sampaikan cerita hati ini. Silakan Digon Tony untuk menyampaikan cerita hati kepada Pastor Jessica. Silakan. Terima kasih Digon Tony sudah menyampaikan cerita hati. Oke, shalom lagi, selamat pagi. Shalom. Pagi ini kita bersyukur karena hari ini hari pertama kita
di lembaran baru, di tahun yang baru. Semoga saudara-saudari ada azam yang baru. Oke, sebelum saya membaca buletin gereja ini, saya ingin menyampaikan rasa duka kita lah terhadap satu tragedi. Saya percaya saudara-saudari semua sudah sedia maklum berkenaan dengan tragedi di Ferry Triso meledak. Pada kejadian pada hari pertama kita menyambut tahun baru. Hari pertama kes yang menarik perhatian, sebab pada masa itu saya bertugas sebagai di pusat kawalan daerah. Saya bertugas pada hari itu sebagai penolong pegawai petugas. Jadi pada masa itu saya terima panggilan telepon daripada MERS 999, dan maklumat pertama yang saya terima daripada mereka bahwa ada satu kejadian kereta 4x4 telah terjunam di meledak di Triso, yaitu di pangkalan Ferry Triso. Jadi saya terima laporan itu dan saya terus buat laporan pertama di pusat kawalan daerah kita di Ibu Jabat Polres Daerah Seriaman sana, dan saya buat satu laporan awal. Jadi kita rasa sedih lah sebab hari pertama, kejadian pertama, dan pada tahun yang kita sedang untuk kita mulakan suasana baru. Jadi pada hari itu juga kita ada dua kes yang menarik. Lepas kes tragedi meledak tuh, kita ada satu kes lagi malam tuh. Saya juga bertugas pada malam tuh. Lebih kurang dalam 3 pagi saya terima panggilan telepon lagi. Ini daripada orang awam lah, yang melaporkan ada satu kes tembak, yaitu di kampung Penada di Meludang sana. Dan saya buat report lagi panggilan pertama untuk maklumat pertama, yaitu berkenaan dengan kes tembak lah, senapan kes senjata api, melibatkan senjata api awam. Tapi sekarang ini kes dalam siasatan, dan pegawai penyiasat kita pun tengah buat satu kes untuk diselesaikan berkaitan dengan kes kematian itu. Oke, saya tidak mau buang masa, jadi saya teruskan dengan buletin pada pagi ini, info tukar buletin mingguan kematian umum. Oke, pada 10 hari bulan Januari 2021, minggu depan, menyambut tetamu keluarga Gimbun keluarga multimedia Diana Florina BA System berada Jefferson Galan, pimpin pujian Ingrid penyanyi latar Bulan Kemurahan, pemusik anggota Bison, pembicara kita berada Adin, dan membersihkan gereja, yaitu saya sendirilah dengan keluarga pada 4 hingga 10 Januari. Oke, aktiviti mingguan kita pada minggu ini tempatnya kosong, belum ada lagi aktiviti untuk mingguan. Kita balik kepada info gereja. Satu, cuti pastor Pawi masih lagi bercuti 26 hingga 12 bulan, hingga 12 bulan ini. Yang kedua, penjamuan kudus sudah kita ambil tadi. Dan yang ketiga, tangguk Christmas. Mohon Ketua Komsel untuk menyerahkan kutipan tangguk Christmas kepada Bendahari bagi yang belum menyerahkan. Ya, ada yang Ketua Komsel yang belum menyerahkan itu tangguk, sis? Ada lagi ya? Ya, nanti kita boleh aturkan itu. Yang kelima, sumbangan wajib keluarga. Sumbangan wajib ini masih diteruskan. Setiap keluarga wajib menyumbang RM 100 bulan ya. Diteruskan walaupun tahun yang lepas kita agak terbatas.
Mungkin ada yang belum, ada yang sudah. Jadi tahun ini kita akan teruskan lagi ya. Jangan ada yang belum, ada yang tidak. Jadi biar kita selaras, biar kita sama-sama menyumbang untuk gereja kita, untuk membantu dalam pengurusan perbelanjaan gereja kita. Gereja sangat terima kasih kepada semua jemaat karena telah sedia memberi selama ini. Terima kasih. Oke, perkara doa yang pertama 1 tahun 2021. Yang kedua sponsor umum lawan Pastor Jason Silas dan Pastor Valentino. Sponsor umum tu kita masih lagi cari siapa yang sanggup sponsor, siapa yang bermurah hati boleh sponsor Pastor Jason Silas dengan Pastor Valentino. Yang ketiga vaksin COVID-19. Kita masih lagi dalam proses untuk vaksin ini, belum ada yang maklumat yang terkini yang kita terima. Yang keempat persiapan pembukaan sekolah 2021. Oke, untuk persiapan ini mungkin dalam 20 hari bulan mungkin sekolah akan buka. Jadi sama-sama lah kita bersiap sedia. Barang siapa yang ada anak-anak kecil, anak-anak yang bersekolah, ada cucu-cucu yang bersekolah, boleh buat persiapan sebelum menjelang musim persekolahan tahun ini. Lepas itu calon SPM dan STPM. Oke, calon SPM yang akan mengambil duduk di pemeriksaan, kita akan berdoakan juga pada yang STPM juga yang akan mengambil pemeriksaan pada tahun ini. Oke, dengan ini saya menyebut Jigu Tuni untuk para doa dan sekaligus menutup ibadah kita pada pagi ini. Silakan Jigu Tuni. Ya, terima kasih Saudara Jekero. Sebelum kita dalam ini karena doa ini, jadi saya minta Ibu tadi yang minta didoakan, setelah maju ke depan. Oke, kita doa. Ya, thank you Manto. Ibu minta Pastor Jessica, Adin, pelayan juga sama di sini. Saudara Edward sama tapi doakan ibu ini. Okay. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Dengan kesempatan yang ada bagi kami pada saat hari ini, kami datang di hadapan Engkau Tuhan dengan satu hati menyerahkan bagi ibu kami ya Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau yang telah menciptakan dia dan Engkau juga yang telah menjaga memelihara dia sepanjang kehidupan dia. Kiranya ya Tuhan, pada saat hari ini Engkau melihat di dalam hati pribadi dia, kerinduan yang ada di dalam hati pribadi dia untuk terus mengalami kuasa Engkau di dalam kehidupan dia ya Bapa. Tuhan, pada saat hari ini kami terus menyerahkan bagi ibu ini ya Tuhan, supaya dia tetap kuat di dalam iman kepercayaan dia, walaupun dia mengalami kelemahan tubuh dan baik daripada sakit matanya Tuhan maupun lutut dan kakinya yang sakit ya Tuhan. Kami percaya dan yakin Kau senantiasa memperhatikan ibu ini, Kau senantiasa terus menjaga memelihara dia Tuhan di dalam kehidupan dia ya Bapa. Dan kiranya ya Tuhan, Kau juga terus mencurahkan kuasa Engkau bagi kehidupan dia Tuhan.
dia terus mengalami kuasa kesembuhan yang daripada Engkau ya Bapa. Dan biarlah daripada apa yang dialami bersama-sama dengan Engkau, biarlah Engkau memberitakan kabar kesembuhan yang dia nikmati kepada setiap pribadi yang bersama-sama dengan dia ya Bapa. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai dia dan baik anak-anak dia yang menjaga dia. Berikan mereka kesabaran, berikanlah mereka dengan pengetahuan di dalam mereka, memberikanlah ibu mereka ini pada saat dunia Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai bagi keluarga ini ya Bapa. Biarlah mereka terus melihat dan Engkaulah satu-satunya Allah penyembuh bagi ibu ini ya Tuhan. Biar mereka terus berharap akan Engkau di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Oh haleluya Bapa di surga. Sekali lagi kami terus mengangkatkan ibu ini dalam sakit penyakit yang dialami di tubuh badannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan kesembuhan bagi dia pada saat hari ini Tuhan. Kuatkanlah iman dia Tuhan, beri dia kekuatan yang daripada Engkau, kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah nama Engkau dipermuliakan melalui kehidupan ibu ini. Puji syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri, asma kita berdiri. Kita sama-sama berdoa untuk perkara doa yang telah dibacakan tadi. Saya akan memimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di atas penyertaan Engkau Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih di atas Tuhan firman Kau yang telah kami dengar Tuhan. Kami percaya yakin kami juga seperti Yosua juga Bapa, kami akan melangkah Tuhan dalam tahun 2020 ini dengan kekuatan iman kami Tuhan, supaya kami Bapa tidak bersandar di atas kekuatan pengertian kami, supaya kami juga Tuhan tidak takut, tidak gentar Tuhan, karena Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan di atas teguran, ajaran firman Kau Tuhan, supaya kami memperolehi kekuatan, semangat baru Tuhan. Sebab kami percaya yakin Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menopang hidup kami Tuhan. Kami kuat Tuhan dengan Tuhan firman Tuhan dapat menghadapi tahun 2020 ini dengan penuh iman Tuhan terhadap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menopang, mengiring, membimbing kami Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, dalam apa juga yang kami lakukan Tuhan. Seterusnya Tuhan dalam pelayanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Seterusnya kami akan doakan juga Tuhan untuk sponsor Elawin Pastor Jackson, Silas dengan Pastor Valentino Tuhan yang melayani di daerah Asriaman Tuhan. Kami percaya yakin Tuhan ada hamba-hamba-Mu yang akan memurah hati Bapa. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak heran Tuhan. Ada hamba-hamba-Mu yang akan menyalurkan dari segi keuangan pada daerah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa sebab Tuhan ladang luas Tuhan di sini. Tuhan, hamba-hamba yang bertugas di sini berkurangan Bapa. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak mengecewakan kami lewat dari apa yang kami minta Bapa. Itu juga Bapa, kami terus berdoa apa yang berlaku sekarang di seluruh dunia, bahkan di negara kami, negeri kami, kuasaan kami juga Bapa, yang besin yang dibangunkan Bapa, supaya besin yang ada sekarang juga besin yang selamat digunakan kami Bapa untuk kekuatan dari segi tubuh jasmani kami Bapa. Terima kasih di atas ciptaan-ciptaan
vaksin-vaksin dan dibangunkan Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bisa yakin juga Bapak melalui doa kami, semua kami juga dapat diselamatkan, dilindungi dari jangkitan COVID-19 ini Bapak. Itu pun juga Bapak kami terus berdoa Tuhan, pada tahun ini Tuhan khasnya bukan sesi persekolahan atau 2021 ini kami serahkan hasil Tuhan persiapan Kementerian Pendidikan Malaysia, hasilnya juga di Sarawak dan juga semua sekolah-sekolah dan juga pusat-pusat pengajian tinggi Tuhan. Kami serahkan supaya kami akan terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan juga Kementerian Kesehatan Malaysia juga Bapak. Kami yakin percaya Tuhan supaya segala persiapan khasnya sekolah-sekolah, guru-guru kami Tuhan, kami dapat menjauhi, kami dapat menghindari dari segala bencana yang ada sekarang. Kami tetap yakin atas penyertaan Engkau Tuhan, supaya kami selamat atasnya anak didik kami Bapak. Itu juga Tuhan Yesus, kami terus berdoa Tuhan untuk calon SPM juga yang akan menduduki Tuhan. Walaupun pemeriksaan ini ditunda pada tahun ini, kami percaya yakin juga segala persiapan kami tidak terbuka, tidak terencana Tuhan, malahan supaya calon-calon kami lebih tersedia, lebih yakin Tuhan akan menduduki pemeriksaan ini nanti Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga pemeriksaan yang lain juga yang akan dilaksanakan tahun ini di atas sebab-sebab yang tertunda. Kami yakin juga semuanya akan berjalan dengan lebih lancar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus di atas penyertaan Engkau Tuhan pada hari ini, apa yang kami telah pelajari juga Bapak, supaya kami imani khasnya Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan keluar dari tempat ini, biar Roh Allah sendiri yang membimbing kami dan kembali kami ke tempat kami, rumah kami, destinasi kami, biar Engkau sendiri yang menyertai kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami mengucap syukur di atas segalanya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Terima kasih. Tuhan berkat kita semua. Diberi kesempatan baru bagi ibu tadi tatay itu bisa keluar tadi itu atau main gereja biar ada seriapan. Anak rawan tadi itu. Kita sama juga mengenai dalam sampai di sini komunitas artinya. Tuhan berkat kita semua. Ketemu baru minggu 3 tatay. Amin.